Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yohanista Pawebule, biasa dipanggil Melvin. Saya mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana dengan prodi Kedokteran Hewan. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa. Yang ketiga, kesalahan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, kata baku dan tidak baku, dan kaidah atau diksi. Yang kelima, kalimat tidak efektif dan menjadi efektif. Untuk itu, kejelasan lebih lanjut, simak video selanjutnya. Jika saya adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang saya tawarkan agar kedudukan bahasa di Indonesia ini benar diimplementasikan? Pemahaman terhadap kedudukan bahasa dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu yang pertama bahasa nasional dan yang kedua bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk itu, solusi saya agar kedudukan bahasa-bahasa Indonesia benar diimplementasikan, yaitu yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Penghindaran penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat disebabkan telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia ataupun untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran komunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar lingkungan dan keperluannya merupakan pelecehan terhadap peran dan kedudukan serta hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia, juga melemahkan pembinaan wawasan kebangsaan. Yang kedua, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena dengan bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia.
mengingat pentingnya kedudukan bahasa Indonesia. Untuk itu, saya mengajak semua kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang. Yang kedua, apa yang saya lakukan jika saya berada di lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan saya? Di era saat ini, kemampuan bicara dan komunikasi yang baik merupakan keterampilan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Sebagai pribadi yang hidup di dalam lapisan masyarakat, kita dituntut untuk berkomunikasi dengan baik selagi melakukan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan komunikasi yang baik ini juga tentu dibutuhkan oleh kita sebagai pribadi dewasa yang sudah berkecimpungan di dunia kerja. Ada dua hal penting yang bisa menjadi tolak ukur sebuah komunikasi yang efektif. Yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik dan jelas kepada lawan bicara. Yang kedua, kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama. Jika saya bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan saya, maka dengan penuh tata krama, saat lawan bicara saya selesai berbicara, maka saya akan langsung menegurnya dan mengoreksi kesalahan yang telah ia lakukan. Sebuah komunikasi yang baik bergantung pada dua unsur, yaitu harus dipahami oleh pihak yang berkomunikasi, baik pembicara maupun lawan bicara, bahwa bahasa itu sendiri jika digunakan dalam berkomunikasi, baik pembicara maupun lawan bicara, bahasa sendiri digunakan haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dengan cara menggunakan bahasa yang baik, artinya bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku dalam bahasa itu sendiri. Sedangkan bahasa yang benar artinya bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks pembicaraan saat itu. Jika pertanyaan saya ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaan yang tidak menyinggung perasaan lawan bicara saya? Saya akan menjawab kata maaf, bukannya saya sok pintar, saya hanya meluruskan apa yang saya ketahui. Yang ketiga, apa yang saya jelaskan jika saya diberikan sebuah teks, sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar. Yang saya lakukan yaitu menanyakan kembali maksud dari isi teks yang dibicarakan kepada saya, karena isi teks tersebut masih belum jelas. Untuk itu, disarankan kepada pemberi teks sebelum memberi atau mengirim teks pada seseorang, sebaiknya teks tersebut dibaca kembali dan memperhatikan kata-kata yang diketik atau ditulis agar pembaca mudah memahaminya. Yang keempat, 10 kata yang salah diubah menjadi benar. Yang pertama, bawain. Kata ini tidak baku. Alasannya karena akhiran in merupakan kosakata daerah. Jadi, kata baku yang benar, bawakan. Yang kedua, pengrusak. Kata ini tidak baku. Yang baku, perusak. Alasannya karena awalan P tidak mengalami perubahan bentuk jika bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan L, M, N, R, W, Y, dan Z. Yang ketiga, merubah.
kata ini tidak baku. Yang baku mengubah karena awalan me bertemu dengan vokal a, i, u, e, o menjadi meng. Yang keempat, sintesa. Kata ini tidak baku karena tidak sesuai dengan kaidah serapan kata. Kata serapan asing dari kata sintesis yang mengubah akhirannya dalam bahasa Indonesia. Jadi, kata baku yang benar yaitu sintesis. Yang kelima, diakmodir. Kata ini tidak baku karena tidak sesuai dengan kaidah serapan kata. Kata serapan asing dari accommodation. Kata yang baku yaitu diakomodasi. Yang keenam, kualitas. Kata ini tidak baku karena tidak sesuai dengan tata bentukan kata. Yang baku yaitu kualitas. Yang ketujuh, mempengaruhi. Kata ini tidak baku karena awalan me bertemu dengan konsonan p akan melebur menjadi m. Jadi, yang baku yaitu memengaruhi. Yang kedelapan, silahkan. Kata ini tidak baku karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Yang kesembilan, ekstrakurikuler. Kata ini tidak baku karena tidak sesuai dengan kaidah tata bentukan kata imbuhan asing. Jadi, kata baku yang benar adalah ekstrakurikuler. Yang kesepuluh, diagnosis. Kata ini tidak baku. Yang baku, diagnosa. Karena kata diagnosa diserap dari bahasa asing, yaitu diagnose. Yang berikut penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi. Ada kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Kebenaran yaitu kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa atau morfologi dan sintaksis. Yang berikut ketetapan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata dari kiri dan kanannya. Yang berikut kelaziman. Kata lazim adalah kata penggunaannya sudah diterima oleh umum. Misalnya penggunaan kata bersinonim. Yang kelima, kalimat tidak efektif menjadi efektif. Yang pertama, Jakarta adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kalimat ini tidak efektif. Jadi, kalimat tersebut bila diubah menjadi kalimat efektif, yaitu menjadi Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Yang kedua, bermain bola Andi dan Budi di lapangan. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat tersebut bila diubah menjadi kalimat efektif, yaitu Andi dan Budi bermain bola di lapangan. Yang ketiga, Marni di pasar, hilang dompetnya. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat tersebut bila diubah menjadi kalimat efektif, yaitu menjadi Marni kehilangan dompet saat pergi ke pasar. Yang keempat, demi anaknya, Nanda bekerja sangat keras. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat tersebut diubah menjadi kalimat efektif, yaitu demi anaknya, Nanda bekerja sangat keras. Yang kelima, semua para tamu dipersilahkan untuk duduk. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat tersebut bila diubah menjadi kalimat efektif, yaitu
Semua tamu dipersilahkan untuk duduk. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk para pendengar.